Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadullah ta'ala alladhi yamunnu ala kulli yadin dhari'ah tarju hawlah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Tsumma usalli wa usallimu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Al-an nahnu min firqati al-khamisah. Naam. Sanwaddi'u maqalatana bi tahtal maudu' al-nasab. Tayyib. Wal an huna nahnu min arba'u ashkhasin. Wal an huna mubasyaratan sanwaddihu min mutakallim al-awwal summa mutakallim as-tsani wal mutakallim as-tsalis. Qabla dzalika nahnu sanwaddihu bil lughatil Indonesia faqat. Baik. Jadi pada video kali ini kita dari kelompok 5 ingin menyampaikan ataupun memaparkan materi dengan judul An-Nasab. Oleh karena itu sebelum kita menyampaikan ataupun memaparkan materi, kita akan memperkenalkan diri. Nama saya Husyan Abisuddin, kemudian Rabiatul Adawiyah, Alfitriani dan Nailul Munahidayati. Oke. Untuk mempersingkat waktu, baik, untuk pemaparan materi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri. Coba teman-teman, bila kurang paham ataupun kurang jelas, bisa dibaca makalahnya terlebih dahulu. Oke, dibaca dulu makalahnya. Nah, baru kalian nyimak videonya dari kita. Jadi nanti kita dalam video ini kita menyampaikan poin-poin pentingnya aja gitu. Oleh karena itu, yaitu tadi teman-teman membaca makalahnya dulu ya, yang sudah di-share di Classroom. Oke. Baik, untuk poin yang pertama yaitu pengertian al-nasab. Nasab ataupun nisbat itu adjektiva relatif, artinya adjektiva relatif itu kata sifat yang mana ini bisa diterapkan untuk sebuah benda yang menunjukkan arti keluarga, jenis, aliran suku ataupun bangsa. Maksudnya adalah, jadi kita langsung menjuru ke contohnya aja. Kenapa nisbat ataupun nasab ini mensifati sebuah benda itu dimaksudkan? Bagaimana contoh pada makalah ini, kata Arab itu aslinya kan katanya Arabun, kemudian di sini dinisbatkan ataupun dinasabkan dengan ditambahkan huruf ya yang bertasydid, sebagaimana tertulis bahwa di sini bangsa Arab itu disebut Arabi, artinya ada tambahan ya nisbat itu yang dinamakan nasab ataupun nisbat. Lah, contohnya juga bisa kita terapkan bagaimana kita orang Indonesia itu Indonesiu atau Indonesiun, seperti itu. Kemudian di sini juga contoh yang lain bahwa pengikut Imam Syafi'i disebut Syafi'i, artinya ada penambahan huruf ya. Jadi poin pentingnya itu ada penambahan huruf ya, sehingga huruf ya itu merupakan sebuah nasab ataupun nisbah. Itu ya nisbah gitu. Dan kemudian juga dijelaskan juga bahwa nasab adalah bagian dari pembahasan ilmu shorof yang bertujuan menghindari pemborosan dalam menggunakan kata dengan hanya menambahkan huruf ya musyaddadah, yaitu ya tadi ya yang bertasydid itu bisa dikatakan ya musyaddadah ataupun ya nisbat yang sering kita dengar ataupun yang sering kita
tahu itu ya nisbat gitu ya. Ya, itu penyampaian pemaparan materi yang poin pertama terkait dengan pengertian al-nasab. Kemudian yang poin selanjutnya ataupun pemaparan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mbak Nur Fitri. Ya, tafadholi. Yang selanjutnya adalah cara pembuatan nasab atau nisbat. Di sini cara membuat nasab itu intinya yaitu menambahkan huruf ya yang ditasdid di akhir kalimat tersebut dan huruf sebelum ya diharokati dengan harokat kasroh. Ketentuannya ada 10, yaitu yang pertama, bila isim tidak berakhiran tak marbutoh, maka huruf sebelum ya tinggal diharokati kasroh. Contoh, syafi'un. Di sini nisbatnya menjadi syafi'iyu, yaitu huruf ain di kasroh dan ditambahi ya di tasdid menjadi syafi'iyu. Syafi'un menjadi syafi'iyu. Coba dilihatin ke kamera ya. Jelas enggak ya? Jelas ya? Jelas, oke. Terus yang kedua, bila kata benda berakhiran tak marbutoh, maka tak marbutoh dihilangkan. Contohnya, Fatimatun dinisbatkan, tak marbutoh ini dibuang dan ditambahkan dengan ya yang ditasdid menjadi Fatimiyu. Fatimatun menjadi Fatimiyu. Jelas ya? Jelas. Terus yang ketiga yaitu isim mamdud. Isim mamdud kan kemarin sudah dijelaskan, yaitu isim yang huruf akhirnya berupa hamzah dan sebelumnya terdapat alif tambahan. Nah, di sini contohnya baydau. Baydau ini hamzahnya dibuang terus ditambahi wawu dan ya tasdid. Baydau menjadi baydawiyu. Baydau menjadi baydawiyu. Sedangkan jika huruf hamzahnya merupakan hamzah asli, hamzah itu tetap, yaitu wudda'u menjadi wuddaiyu. Selanjutnya, jika hamzah merupakan huruf pengganti wawu atau ya, maka hamzah boleh ditetapkan atau diganti wawu. Contohnya ridaun. Ridaun di sini hamzahnya boleh ditetapkan menjadi ridaiyu atau dibuang atau hamzah ini diganti dengan wawu menjadi ridawiyu. Ridaun menjadi ridaiyu atau ridawiyu. Yang selanjutnya adalah yang keempat tentang isim maksur. Isim maksur yaitu isim diakhiri alif lazimah dan jatuh setelah harokat fathah. Sini ada pembagiannya yaitu isim maksur 3 huruf, isim maksur 4 huruf dan isim maksur 5 huruf. Yang isim maksur 3 huruf contohnya fata. Fata di sini alif lazimah ini diganti menjadi wawu, terus ditambah ya tasdid. Jadi fata menjadi fatawiyu. Fata menjadi fatawiyu. Terus yang isim maksur 4 huruf contohnya malha. Malha di sini alif lazimahnya boleh diganti wawu atau dibuang, yaitu menjadi malha menjadi malhawiyu atau malhiyu. Jadi alif lazimahnya ini boleh diganti wawu atau dibuang. Terus yang selanjutnya yaitu isim maksur 5 huruf. Contohnya mustasfa. Mustasfa di sini alif lazimahnya harus dibuang, jadi menjadi mustafiyu. Mustasfa menjadi mustafiyu. Jelas ya? Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Robiatul Adawiyah. Ya, melanjutkan yang tadi ya teman-teman. Cara yang kelima, yaitu bila kata benda berupa isim mangkus. Ya, isim mangkus kan yang diakhiri dengan ya lazimah ya. Itu jika yang terdiri dari 3 huruf, maka ya-nya diganti dengan wawu. Dan huruf sebelum wawu itu diharomati fathah. Dan bila berjumlah 4 huruf, maka ya boleh diganti dengan wawu atau dibuang. Contohnya ini asyajiyu. Ini contoh yang 3 huruf. Huruf ya-nya ini diganti dengan huruf wawu, kemudian ditambah dengan ya nisbat sehingga menjadi asyajawiyu, sehingga menjadi ini asyajawiyu. Huruf ya diganti dengan huruf wawu. Kemudian contoh yang isim mangkus 4 huruf yaitu
al-qadi. Al-qadi, ya, huruf ya-nya ini boleh dibuang atau diganti dengan huruf wawu. Contoh yang diganti dengan huruf wawu ini menjadi al-qadawiyu, menjadi al-qadawiyu. Dan contoh yang ya-nya ini dibuang yaitu al-qadiyu. Ya-nya ini dibuang kemudian ditambah dengan ya nisbat sehingga menjadi al-qadiyu. Ya. Kemudian jika kata benda berjumlah 5 atau 6 huruf, maka huruf ya-nya itu harus dibuang. Contohnya ini al-murtaji. Ini contoh yang 5 huruf, ya. Huruf ya-nya ini wajib dibuang. Wajib dibuang kemudian ditambah dengan ya nisbat sehingga menjadi al-murtajiyu, ya. Ini. Kemudian cara yang keenam, bila benda berjumlah 3 huruf dan ain kalimat berharokat kasroh, maka harokat kasrohnya itu wajib diganti dengan fathah. Contohnya malikun. Ini malikun. Ini ainnya ini kan berharokat kasroh, maka harokat kasroh ini wajib diganti dengan fathah. Wajib diganti dengan fathah sehingga menjadi malakiyu. Ainnya diganti dengan fathah kemudian ditambah dengan ya nisbat sehingga menjadi malakiyu. Kemudian cara yang ketujuh yaitu bila kata berjumlah 2 huruf dan huruf terakhir sahih, maka huruf terakhir boleh ditasdid atau tidak ditasdid. Contohnya maaf. Ini huruf terakhirnya ini ain ini boleh ditasdid atau tidak ditasdid. Ya, contoh yang ditasdid itu menjadi ma'iyu. Ini contoh yang ditasdid. Kalau yang tidak ditasdid menjadi ma'iyu, ya. Nih, menjadi ma'iyu. Kemudian jika huruf terakhirnya itu berupa wawu, maka huruf wawunya itu wajib ditasdid. Ya, bisa sambil dilihat tangkalannya ya teman-teman ya. Maka huruf wawunya itu wajib ditasdid. Contohnya kata lau, maka wawunya yang terakhir itu wajib ditasdid menjadi lawiyun, ya. Ya. Kemudian jika huruf terakhir berupa huruf ya, maka huruf ya-nya harus diharokati fathah dan setelahnya dipasangkan, ya, atau ditambah dengan huruf wawu. Contohnya kai, ya. Kai ya yang terakhir itu diharokati fathah kemudian ditambah dengan wawu sehingga menjadi kayawiyun, ya. Itu kan ya-nya diganti harokat fathah kemudian ditambah dengan wawu. Kemudian jika huruf terakhir itu berupa huruf alif, maka huruf alif diganti dengan hamzah atau wawu. Contohnya la, ya. Itu diganti, huruf alifnya diganti dengan hamzah atau wawu sehingga menjadi laiyun atau lawiyun, ya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjut oleh Mbak Muna. Ya, selanjutnya ya, untuk yang nomor 8 yaitu bila menisbatkan kepada isim yang huruf sebelum huruf terakhirnya adalah ya musyaddadah dan berharokat kasrah, maka meringankan huruf ya tersebut dengan cara mensukunkannya. Nah, di sini contohnya ada lafaz sayyidun. Di sini kan ada ya musyaddadah berharokat kasrah. Nah, dinisbatkan menjadi sayyidiyun. Ya, di sini disukunkan kemudian ditambahkan dengan ya musyaddadah di huruf terakhirnya. Kemudian yang nomor 9 selanjutnya yaitu bila menisbatkan kepada isim sulasi atau 3 huruf yang dihilangkan huruf ketiganya atau lamnya sehingga yang terlibat hanyalah
dua huruf, maka pada saat menisbatkannya haruslah mengembalikan huruf ketiga yang dihilangkan dan memberikan harokat fathah sebelumnya. Contohnya di sini seperti lafaz ahun. Nah, ahun di sini dinisbatkan huruf huruf asalnya ahun kan 3 huruf, yaitu ahun. Bisa dilihat di makalah ya. Nah, di sini dinisbatkan menjadi akhawiyun. Di sini huruf ketiganya atau lamnya dikasrohkan dan ditambahi huruf akhirnya yaitu ya musyaddadah menjadi akhawiyun. Di sini juga bisa dengan kata ukhtun yang dinisbatkan menjadi ukhtiyun. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian untuk yang nomor 10 atau yang terakhir yaitu menisbatkan kata kepada kata yang lain tanpa menggunakan ya musyaddadah atau ya nasab, di mana sebagian orang Arab menggunakan bentuk-bentuk kata tersebut yang menunjukkan penisbatan tanpa menyebutkan ya nasab, yaitu kata-kata yang bertimbangan fa'alilun. Kata yang bertimbangan adalah fa'il yaitu atau fa'ilun dan fa'il atau fa'ilun. Yang pertama panjangnya fa'ilun dan fa'ilun yang menunjukkan kepemilikan terhadap sesuatu. Contohnya di sini seperti lafaz yang pertama haddadun, ya kan? Yang pertama terdapat tasdid di huruf keduanya, yang berarti tukang besi. Kemudian ada lagi di sini masih ada beberapa contoh yang lainnya, di bawahnya bisa disimak. Dan di sini saya tambahi ada kata seperti labinun yang berarti tukang bata. Seperti itu. Terus ada lagi juga contohnya di sini tamirun atau tamarun atau bisa juga tamirun. Bisa ditambahkan alifnya ya. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Bisa Baik, demikianlah pemaparan materi ataupun presentasi dari kelompok 5. Barangkali dari teman-teman ada yang masih bingung ataupun yang ingin ditanyakan, silahkan bisa tanya di kolom komentar ya. Oke, itu itu ya. Dan sebelum itu kami memberikan informasi bahwa sebenarnya awalnya kita itu kelompoknya ada 5 personel, cuman ada 1 personel yang masih berhalangan karena sakit. Terus kemudian beliaunya juga orang jauh gitu kan, artinya belum bisa ikut kelompok, ikut partisipasi di kelompok 5 ini. Dan sebelumnya juga buat khususan buat Pak Ahos biar tahu itu, jadi atas nama Mas Haris Mukmin itu mau pindah kelompok katanya Pak gitu. Ya seperti itu. Terus kemudian barangkali dalam video ini ataupun pemaparan ataupun presentasi pada kali ini untuk kelompok 5 ini ada suara-suara yang bising tidak mengganggu kenyamanan Anda dalam mendengarkan sebuah dongengan dari presentasi kita ini. Ya mohon maaf, itu hanya ya gangguan itu ya sebelah ya gitu. Oke. Mungkin cukup sekian video dari kita terkait dengan presentasi makalah dari kelompok 5. Syukron ala husni ihtimamikum, syukron ala musyahadatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.